Datangnya dari Ahina Rizki Rahmani di Banjarmasin. Pertanyaan Ustaz, selama ini saya tahu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang rambutnya. Yang saya mau tanyakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memotong rambutnya seperti apa katanya Ustaz? Apakah dibotakin atau dipotong sebagian atau seperti apa? Melihat ini zaman model-model macam rambut dan bermacam-macam rambut model-modelnya, kami berusaha sedikit demi sedikit untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang kecil hingga yang besar. Mohon doanya Habib, mudah-mudahan kami diberikan istiqomah di jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Banjarmasin ya, masyarakatnya terkenal masyarakat yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan salawat kepada Nabi dan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sifat-sifat indah yang dimiliki oleh teman-teman saudara-saudara Banjarmasin bisa dimiliki oleh seluruh negeri kita ini. Karena tiga hal ini menjadi kesuksesan dan kemuliaan dan keselamatan seseorang dunia akhirat. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, dan salawat kepada Nabi. Ini jika ada pada suatu kelompok, maka kelompok itu akan menjadi kelompok yang indah, berkah, mulia. Taib, tentang rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memang diriwayatkan rambut Nabi itu bainal jumrah wal wafrah. Ada mengatakan sampai menepuk pundaknya sini, berarti agak panjang ya. Dan ada saatnya Nabi menggondol rambutnya ketika haji dan tawaf, beliau halak, beliau gondol rambutnya. Nabi pernah gondol ketika haji dan umrah, dan Nabi juga pernah memanjangkan rambutnya. Memanjangkan rambutnya, ulama mengatakan bukan Nabi sengaja memanjangkan rambut, kan tidak ada waktu untuk potong rambut. Waktu Nabi itu sangat sibuk dengan dakwah dan dakwah dan dakwah, jihad dan jihad dan jihad, sehingga mungkin tidak terpikir untuk memondekkan rambutnya, imma dibiarkan atau digondol. Tidak sampai kepada kita riwayat Nabi memotong rambutnya, memendekkan rambutnya, tidak sampai ke kita. Wallahu a'lam. Bukan berarti kalimat tidak sampai ke kita berarti tidak ada. Saya tidak membaca semua hadis Nabi. Saya tidak membaca semua hadis Nabi, dan juga selain saya juga nggak baca semua hadis Nabi. Maka ada ilmu ketika kita tidak mengetahui hal itu, maka tidak sampai ke kita riwayat yang menyatakan Nabi memendekkan rambutnya. Wallahu a'lam. Mungkin itu ada, perlu kita pelajari lagi. Yang penting saat ini saya belum mendapatkan hadis itu, sehingga Nabi membiarkan rambutnya sampai panjang sampai ke pundaknya, atau mau menggondol rambutnya ketika beliau tawaf, beliau sa'i, beliau umrah, dan beliau haji. Ini yang sampai ke kita. Oleh karena itu para ulama, para salihin, seperti Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau itu salah satu ulama aulia Ahlul Bait yang sudah bertekad untuk mengamalkan semua sunnah Nabi. Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju ana qad amaltu laha. Tidak ada sunnah Nabi apapun kecuali saya akan mengamalkannya. Habib Abdullah Haddad semua sunnah Nabi beliau lakukan, kecuali satu, rambut Nabi yang sampai ke pundaknya itu beliau belum bisa melakukannya. Kenapa? Karena di zaman Habib Abdul Haddad 200 tahun yang lalu lebih, panjangnya rambut itu, rambut panjang menjadi simbol orang-orang jelek. Mungkin kalau bahasa kita preman-preman lah, berandal-berandal rambutnya itu panjang di zaman Habib Abdul Haddad. Sehingga beliau khawatir, beliau tokoh, kalau beliau panjangkan rambutnya maka akan ditiru oleh orang-orang, karena itu sudah menjadi syiar orang-orang jelek. Tapi beliau ingin mengamalkan sunnah itu. Lihat, seorang figur, seorang tokoh, jika akan berbuat sesuatu, jangan Anda melihat itu boleh dan tidak, tapi Anda melihat dampak. Bukan semua yang boleh harus kita lakukan. Kalau dampaknya jelek, maka hal itu nggak perlu kita lakukan. Apalagi Anda tokoh, ucapan Anda akan didengar,
Ucapan Anda akan jadi pertimbangan. Langkah Anda akan dilihat oleh umat. Seperti tadi pertanyaan. Tokoh, Allah alam siapa yang dimaksud tokoh itu? Condong kepada melegalkan atau untuk melindungi LGBT. Ini sama sekali tidak pantas gitu. Sama sekali tidak dihimbau. Tokoh itu punya panutan. Tokoh itu punya orang-orang yang cinta. Maka hati-hati. Jika Anda sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi tokoh, tolong jaga, ya. Tolong jaga. Baik. Habib Abdul Haddad ingin melaksanakan rambut panjang itu sebagai bentuk kesempurnaan mengikuti Nabi SAW. Tapi melihat hal-hal yang lain, maka beliau tunda sampai akhir hidupnya. Beliau sakit. Sebelum meninggal beliau sakit lama sehingga nggak bisa motong rambutnya sampai rambutnya memetuk sampai ke pundaknya. Persis semua sunnah Nabi udah beliau lakukan, termasuk rambut yang panjang. Walaupun di sana ada beberapa pendapat lain, ya, bahwa rambut panjang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Walhasil ini yang kita pahami dari rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk dipotong, dipendekkan, kita nggak sampai riwayat ke kita Nabi kalau rambutnya panjang dipendekkan sampai kemana, kecuali jenggot, ya. Kalau jenggot ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau sahabat Abdullah bin Umar, jika jenggotnya panjang maka dipegang jenggotnya ini dengan tangannya, selebihnya yang keluar dari tangannya ini dipotong. Jadi jenggotnya Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah, segenggaman tangan. Dan ini diambil oleh ulama, jenggot Nabi juga seperti itu. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar terkenal sahabat Nabi yang sangat gigih mentauladani Nabi SAW. Sampai hal-hal yang sepele beliau nggak mau berbeda dengan Nabi, apalagi urusan jenggot. Maka ulama berpendapat dengan perbuatan Sayyidina Abdullah bin Umar, maka jenggot Nabi seperti itu. Nabi kalau mau mencukur jenggotnya dirapikan dan dipotong. Dan ini jawaban dari orang-orang saudara kita yang sebelah yang mengatakan haram memotong sedikit dari jenggot. Sedikit pun haram, dirapikan haram. Biarkan jenggot kemanapun perginya, sehingga kelihatan pemandangan yang menakutkan. Anak kecil kalau lihat mereka nangis. Apakah ini sunnah Nabi? Sunnah Nabi membuat kita lebih indah, bukan membuat kita menakutkan. Kata ya. Ala kulli hal. Demikian yang kita sampai ke kita tentang rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk disemir merah, hijau, biru nggak ada. Itu Nabi nggak melakukan itu. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang InsyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang